Baik, ini menarik sekali banyak hal filosofi hidupnya dari Ibu. Filosofi yang sederhana ya, sederhana. Iya, sederhana, tapi kemudian ya memang ternyata itu adalah tanpa kita sadari itu punya efek yang luar biasa gitu. Kadang orang justru melupakan hal-hal yang sederhana seperti itu. Dan ini artinya kan dari lingkungan keluarga yang begitu erat gitu, tadi kan dikatakan dari bapak, ibu, ajaran yang sampai sekarang pun ibu istilahnya masih diingatkan oleh ibunya gitu ya, bahwa Mbak tadi ini gini-gini, masih kalau pendekatan ke anak-anak apakah juga seperti itu Ibu? Ya, jadi gini, ada satu tradisi keluarga ya yang saya juga akhirnya ikut sampai sekarang. Sekarang sih sudah lebih bebas karena anak-anak sudah besar, satu sudah menikah, satu sebentar lagi mau menikah. Desember nanti aku mau mantu lagi, jadi udah dua-duanya insya Allah kan sudah menikah. Ibu saya, bapak ibu saya waktu kita masih kecil-kecil, setiap kali aku ujian misalnya, itu beliau-beliau ini selalu puasa. Latar belakang saya memang Jawa banget ya. Jadi yang namanya prihatin, puasa itu udah betul-betul bagian dari hidup kita. Jadi ada masanya yang kita tuh puasa terus itu ada. Kita Senin Kamis yang jelas ya. Nah terus tradisi itu karena waktu itu aku merasa aman, nyaman. Kalau aku nggak tahu lah, ini kadang-kadang suka nggak bisa dijelaskan ya. Tetapi orang yang puasa itu kan energi positifnya banyak. Ya kan doa yang jelas, doa dari orang tua ya. Jadi saya merasa nyaman pada saat saya mau ujian, saya mau menghadapi apa gitu. Saya tahu bahwa orang tua saya sedang berdoa untuk saya. Itu nggak tahu memberikan kekuatan yang luar biasa. Satu hal yang betul-betul saya tuh saya tuh terharu banget. Saya ingat waktu saya sedang fit and proper, duta besar saya yang pertama, yang ke Oslo, umur saya yang saya bilang 42. Jadi saya cerita dengan orang tua saya bahwa saya sedang diusulkan bla bla bla. Saya mohon doa restunya. Terus ibu saya nanya, kamu kapan akan fit and proper? Di waktu dimana saya fit and proper, bapak ibu saya ada di atas sajadah. Dan beliau berdua terus zikir untuk anaknya. Aduh aku kalau aku mau nangis. Jadi terus pada saat saya sudah selesai, saya telepon, saya bilang aku udah selesai ya, gitu. Terus oh ya oke, berarti kita udah ini beliau selesai berdoa. Terus gimana Mbak? Dia bilang ya alhamdulillah sih lancar. Dan selain itu selama proses itu bapak ibu saya masih puasa loh. Padahal aku udah gede banget ya, udah tua kan waktu itu. Saya sudah berkeluarga, sudah berkeluarga, tapi tetap. Nah, kekuatan ini yang kemudian saya bawa untuk anak-anak saya. Saya adalah orang sibuk, suami saya adalah orang sibuk. Harus ada pengikat yang menjadikan keluarga kita tetap satu solid. Karena kan kalau misalnya tuntutannya adalah jam, saya berada di rumah itu tidak bisa dipenuhi, tidak bisa dipenuhi. Oleh karena itu yang kita kejar adalah kualitas. Jadi pada saat anak-anak saya masih sekolah, mereka ujian, saya melakukan hal yang sama. Jadi kita baginya kalau suami saya itu dia rajin di tahajud. Kalau aku puasa Senin Kamis. Jadi anak-anak kalau dia mau tes pekerjaan pasti misalnya, lapor gitu ya. Mah, aku besok mau ini puasa ya Mah. Yes, aku puasa. Jadi waktu anak-anak sekolahnya beda, itu kadang-kadang kalau pas musim ujian itu aku bisa puasa 2 minggu. Puasa terus karena untuk begitu anak-anak melihat ibunya puasa, mereka mantap. Tentunya belajar tetap ya cerita yang beda ya. Tapi energi itulah yang kita coba bangun sampai sekarang. Jadi alhamdulillah sih anak-anak tumbuh kembang dengan baik. Yang besar udah menikah, mereka bekerja dua-duanya dan tinggal sekarang di Singapura. Yang kecil dokter, sedang mau ngambil spesialisasi, mau insya Allah mau menikah. Tidak ada yang berkarir menjadi
diplomat? Nggak mau. Kenapa? Padahal mungkin lihat sosok ibunya atau ngeliat sosok ibunya kerja keras Karena banget gitu. jadi kayaknya mereka ini kayaknya heboh banget ya. Berat banget ya gitu kayaknya. Jadi kita berempat punya profesi yang berbeda. Suami saya arsitek, saya diplomat, anak yang saya nomor 1 lebih kepada finance, kepada bisnis dan sebagainya. Yang kecil dokter. Berbeda-beda. Ini memang diberikan kebebasan gitu kepada mereka. Keluarga saya adalah keluarga yang sangat demokratis, dan kita menghormati satu sama lain, dan dengan 4 ini berbeda kan kita saling mengagumi. Jadi kalau yang dokter yang paling kecil ngomong mengenai masalah yang terkait dengan kesehatan, kita semuanya mendengarkan. Oh ya, kita kan nggak tahu. Jadi bagus juga sih, berbeda-beda. Jadi kita saling. Ketika satu meja bisa saling warnai ya diskusinya ya, menarik. Artinya juga sering melakukan diskusi dari awal, dari kecil gitu, anak-anak itu biasa. Bebas untuk menyampaikan pendapat. Dan yang saya coba bangun, karena sekali lagi ya, kuantitas saya pasti tidak sama dengan yang lain. Dan yang saya ajarkan dari awal adalah tanggung jawab. Kamu punya tanggung jawab terhadap hidupmu. Jadi saya sih selalu ulang-ulang cerita ini ya. Kayak bangun rumah. Kita bangun rumah itu nggak tiba-tiba belak ada rumah. Rumah itu dibangun dari fondasi, dari batu bata, satu persatu terus kita bangun. Nah, saya sampaikan, kalau dari awal kamu fondasinya campuran antara semen, batu dan sebagainya, kamu udah acak-acakan, kamu nggak ikut aturan dan sebagainya, ya kamu mungkin akan punya rumah, tapi rumahmu itu akan cepat roboh. Kualitasnya nggak bagus. Batu batanya, kamu harus cari batu bata yang kualitasnya bagus. Kamu susun terus. Kamu awasin penyusunannya, maka insya Allah kamu akan punya satu hidup yang kokoh, yang kuat. So saya selalu bilang, terutama waktu anak saya nomor 1 ya, hidupmu adalah punyamu. Jadi kamu yang menentukan kamu akan hidup seperti apa. Saya orang tua tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik, tapi after all hidupmu adalah milikmu. Dan dengan itu anak-anak menjadi dia hitung semuanya. Jadi mereka tahu, kalau saya tidak belajar, saya tidak akan lulus. Kalau saya tidak lulus, saya tidak. Jadi semua itu mereka hitung sendiri. Dan saya selalu bilang sama anak-anak, kan mereka berdua laki-laki semua. Mas, Dek, this is your only brother. Papa, Mami, kalau sudah pergi, kamu tidak punya siapa-siapa. Kecuali your brother. So be good. Dan kita biasanya sampai sekarang sih, kalau anak-anak pas di rumah mau berangkat kerja dan sebagainya, kan dia salim dan sebagainya, kita ucapannya apa? Be good ya nak. Be good. Be good. Karena itu adalah kualitas utama. Jadi kita harus baik. Sampai sekarang ketika yang sulung sudah menikah, be good ya. Be good. Jadi kita lucu. Jadi kalau mau tidur, sampai sekarang kalau mereka mau kita kumpul, udah mau tidur, mereka salim lagi sama kita. Sampai udah gede-gede nih. Salim dan good night. Jadi so sweet. Campuran antara salim dan good night. Gitulah. Sangat menarik sekali. Dan artinya kan ini juga pengalaman Ibu ke luar negeri dan sebagai duta besar begitu ya. Artinya kan sebenarnya ada juga pengaruh-pengaruh dari Barat begitu. Anak-anak pun juga sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Nah, menjebataninya artinya kan memang tidak semua hal-hal yang berbau Barat itu buruk begitu kan. Cuman orang juga menganggap ada suka Western oriented, misalnya anak-anak duta besar misalnya kok terlalu kebule-bulean misalnya. Bagaimana Ibu menjaga keseimbangannya itu? Artinya mereka tetap memiliki rasa-rasa cara berpikir tentunya karena anak-anak sebagian hidupnya mereka hidup di luar. Cara berpikir mereka memang terbuka. Tetapi keterbukaan ini bukan berarti mereka harus meninggalkan nilai-nilai. Karena kita banyak sekali punya nilai-nilai yang yang baik ya, bagus nilai-nilai kita sebagai satu bangsa. Saya di rumah kan berbahasa Jawa karena suami saya kebetulan Jawa. Anak-anak jadi bisa bahasa jadi anak-anak Jawa juga. memahami bahasa Jawa. Terus kita berkomunikasi dengan, kadang-kadang saya bicara dengan mereka bahasa Jawa, dia paham, merespon terbata-bata.
Kita berbicara dengan anak-anak pakai bahasa Indonesia tentu. Kita berbicara dengan mereka dalam bahasa Inggris juga. Jadi kita sudah campur. Sehingga ada kebebasan, ada demokrasi, keterbukaan berpikir harus. Karena kita hidup di dalam dunia yang juga cepat. Tetapi jangan sampai kecepatan itu kemudian meninggalkan nilai-nilai. Karena sekali lagi yang namanya nilai-nilai itu kan fondasi. Kalau nggak ada fondasinya atau fondasinya nggak kuat, goyang kita. Pasti kita akan goyang. Oke, baik, ini sisi lain dari Ibu Menteri. Kita akan kembali usai pariwara. Tetaplah bersama kami di Tokoh Kita.